Mendidik anak bukanlah seperti membuat roti yang takarannya telah ditentukan dan jadilah sebuah roti. Sedangkan anak tidak seperti itu. Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar parents hebat yang ada di rumah? Kita hari ini akan berdiskusi tentang parenting. Apa itu parenting, manfaatnya, definisinya, dan juga ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan. Apa itu definisi parenting? Parenting adalah ilmu untuk mengasuh, mendidik, membimbing seorang anak dengan cara yang baik dan benar. Mengapa harus ada ilmunya? Karena memang seperti yang telah kita ketahui bahwa anak bukanlah sebuah roti. Karena anak adalah seorang ataupun makhluk yang memiliki jiwa yang berkembang. Maka kita sebagai orang tualah yang harus memiliki bekal untuk membersamai anak-anak. Ilmu parenting dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Sehingga kita harus tahu setiap generasi. Saat ini mungkin banyak sekali metode-metode parenting yang harus kita pelajari. Karena memang kita harus menyesuaikan dengan karakter dan juga generasi yang ada. Dahulu pada zaman baby boomer mungkin tidak terlalu booming atau bahkan tidak ada ilmu parenting. Kemudian memasuki generasi ke X, generasi milenial, dan dilanjutkan dengan generasi Z. Semakin banyak sekali ilmu parenting yang digali karena memang melihat juga perkembangan yang ada, baik perkembangan teknologi dan juga perkembangan jiwa manusia. Nah, apa tujuan dari parenting itu sendiri? Satu tujuan utamanya yaitu memanusiakan manusia. Karena dengan ilmu parenting yang kita miliki, maka kita mampu menggali potensi manusia, kita mampu menggali potensi anak, kita mampu menyiapkan kesehatan mentalnya, bukan hanya secara fisik, tetapi kecerdasan mentalnya, kecerdasan hatinya itu sudah kita bentuk sejak sekarang. Tidak semuanya kita mengikuti let it flow, biarkan mengalir, kita didik seperti apa adanya, maka jadilah mereka juga akan seperti adanya. Tetapi ada visi dan misi yang kita siapkan sehingga anak-anak menjadi manusia yang paripurna. Nah, apa saja manfaat kita mempelajari parenting? Minimal ada 3 manfaat ketika kita mempelajari ilmu parenting. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan diri. Bunda tahu kalau mau jadi dokter ada sekolahnya, mau jadi guru ada sekolahnya, mau jadi pilot ada sekolahnya, tapi untuk jadi orang tua tidak ada sekolahnya. Maka dari itu disitulah letak pentingnya kita belajar ilmu parenting. Karena ilmu parenting ini tidak akan pernah habis. Sejak sebelum menikah sudah kita persiapkan, dan ketika sudah memasuki dunia pernikahan dan dunia rumah tangga, ilmu parenting ini harus kita update terus. Karena apa? Karena memang jiwa yang berkembang memerlukan juga ilmu yang berkembang untuk membersamainya. Manfaat yang kedua adalah mendapatkan berbagai pengetahuan. Seiring dengan bertambahnya waktu, maka ilmu parenting itu akan terus bertambah, tidak stagnan. Mengapa kita membutuhkan pengetahuan? Ya, karena memang orang tua adalah seperti dikatakan sebagai madrasah ula atau sebagai sekolah atau pendidikan awal bagi anak-anaknya. Ketika mereka belum bisa berbicara, belum bisa berjalan dan sebagainya, maka disitulah orang tua sebagai gerbang pendidikan utama. Bagaimana mungkin kita akan transfer ilmu kepada anak-anak kalau kita sebagai orang tuanya tidak memiliki bekal itu sendiri yang termaktub dalam ilmu parenting. Yang ketiga, manfaatnya adalah memahami adanya perubahan waktu dan perilaku. Kita tidak bisa menerapkan pendidikan atau gaya-gaya, metode-metode apa yang telah diajarkan oleh orang tua kepada kita, kemudian kita transfer begitu saja. Tidak semuanya memang tentunya, tetapi hal-hal yang positif saja yang bisa kita aplikasikan kepada anak-anak kita. Maka tinggalkanlah budaya-budaya yang lama yang sudah tidak relevan lagi dengan zamannya. Masih ingat Bunda semuanya ketika kita memiliki anak-anak di generasi Z ataupun generasi Alpha, mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda. Maka dari itu pentingnya ilmu parenting agar kita mampu mengawal anak-anak sesuai dengan waktu dan perubahan di mana mereka hidup.
Jika itu tadi adalah 3 manfaat yang akan kita dapat ketika kita mempelajari ilmu parenting, maka sekarang kita akan membahas tentang 3 prinsip parenting. Well, ayah bunda semuanya, tentunya kita sepakati bersama bahwa ketika kita mendidik atau membesarkan anak-anak, tidak terlepas atau bukan saja kewajiban kita hanya dengan memberikan makan, memberikan uang saku, memberikan uang sekolah, dan hal-hal physically lainnya. Tetapi ada unsur hati, tetapi ada unsur jiwa, di mana jiwa itu yang akan terus berkembang. Nah, apa saja prinsip dasar dari parenting itu sendiri? Yang pertama adalah keteladanan. Bahwa semua anak-anak adalah seorang duplikat yang handal. Maka orang tualah yang akan menjadi subjek untuk dilihat oleh anak-anak. Karena di sini orang tua sebagai subjek dan anak sebagai objeknya. Berikanlah keteladanan yang positif dari berbagai hal kepada anak-anak agar dia mampu menduplikat hal-hal yang positif dari lingkungan sekitarnya, utamanya adalah orang tuanya. Yang kedua adalah stop memanjakan anak. Sudah tidak waktunya kita memberikan metode manja. Bukan berarti tidak ada kasih sayang, tetapi kasih sayang kita yang kita berikan sesuai dengan usia, sesuai dengan ukurannya. Karena anak-anak yang kita besarkan dengan metode manja, maka nanti efeknya adalah akan kembali kepada kita, yaitu dia tidak akan bisa mandiri, yang akhirnya hanya akan menyusahkan atau mempersulit orang tua saja. Prinsip yang ketiga yaitu quality time. Kita tahu semuanya bahwa waktu yang banyak bukan berarti berkualitas, tetapi waktu yang berkualitas adalah waktu yang mampu menemukan hati antara orang tua dengan anak. Maka ayah dan bunda, apapun kesibukan ayah dan bunda, luangkanlah waktu-waktu yang berkualitas untuk anak-anak, untuk membersamai tahap tumbuh kembangnya, sehingga dia akan menjadi anak-anak yang berkarakter, berkepribadian, dan tentu saja adalah anak-anak yang mandiri. Sudah kita bahas definisi, manfaat, dan juga prinsipnya. Sekarang apa tips dari parenting itu sendiri agar memudahkan kita untuk menerapkannya? Yang pertama yaitu adalah tekad dan niat. Ketika kita sudah tahu ilmu parenting, maka tugasnya sekarang adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak bisa dipungkiri kita sebagai orang tua terkadang banyak terkendala dengan kesibukan kita. Kesibukan ataupun aktivitas yang kita kerjakan biasanya akan berubah ataupun mempengaruhi teori yang sudah kita dapat dengan lapangan atau kondisi nyata saat kita menghadapinya. Oleh karena itu ayah bunda, milikilah niat dan tekad yang kuat untuk menerapkan ilmu parenting yang sudah didapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu menyediakan lingkungan yang baik. Anak-anak berhak mendapatkan lingkungan yang baik dari lingkungan keluarga yang inti, keluarga utama, ataupun juga dari lingkungan sekitarnya, yaitu dari teman-teman pergaulannya, dari sekolah yang kita pilihkan. Lingkungan yang baik ini akan menjadi sistem support yang lainnya agar membentuk anak-anak kita memiliki karakter positif yang sudah kita berikan. Tentunya kita ingin bersinergi dari yang telah kita berikan di rumah dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka pilihkanlah lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Yang ketiga adalah jadilah pendengar yang baik. Ayah bunda, apakah menjadi pendengar yang baik harus menunggu anak kita berbicara dengan lancar atau memasuki usia-usia remaja? Tentu tidak. Anak-anak seusia 3 tahun ataupun mereka yang sudah mampu mengemukakan perasaannya, tentulah mereka membutuhkan untuk kita dengarkan. Maka jadilah ayah bunda sebagai pendengar yang baik, hargailah setiap komunikasi yang ingin disampaikan. Maka ketika terjalin komunikasi yang bagus antara dua arah, subjek dan objek, antara orang tua dengan anak, disitulah akan muncul potensi-potensi anak yang kita gali, ataupun muncul potensi-potensi anak yang belum nampak. Yap, selamat
membersamai anak-anak yang ada di rumah, ayah bunda. Selamat terus belajar ilmu parenting untuk anak-anak yang sehat akal, sehat mental. Semoga bermanfaat. Salam parents hebat.